Pengundian Dewasa Berdemokrasi. Ahad 5 Mei 2013. Ahad pagi sekitar jam 7 sambil berkemas untuk segera menyusuri jalan-jalan di ibu kota Malaysia ini, kami hidupkan televisi dan melihat acara Sentuhan Kasih yang dibawakan oleh penyanyi yang sudah tidak asing lagi, Siti Nurhaliza. Acara itu bertajuk Siti. Pada segmen Sentuhan Kasih hampir tidak bedanya dengan acara-acara televisi kita di tanah air, seperti acara Orang-Orang Pinggiran dan sejenisnya. Setelah acara kemas-kemas selesai, aku dan istriku segera meluncur meninggalkan penginapan dan mulai menyusuri lorong-lorong jalan yang masih sedikit basah akibat hujan gerimis di malam hari. Berturut-turut kami menyusuri Jalan Sultan Raja Chulan dan Jalan Sultan Ismail. Kami melewati pula Hotel Istana, Hotel Manhattan, Restoran Jepang, Cuisine Ozeki, Rumah Jungle, Hotel Prestige, Surya KLCC, dan akhirnya sampai di gedung Public Bank yang posisinya persis berada di depan Menara Kembar. Selama dalam perjalanan yang kami lalui, suasana lebih lengang dari hari Sabtu kemarin. Rupanya hari ini sekitar jam 10 pagi nanti akan diadakan hari pengundian atau hari pencoblosan kalau di Indonesia. Maka tidak mengherankan ketika kami dan beberapa turis asing tiba di pelataran Menara Kembar, suasananya sepi. Air mancur yang biasa memberikan suasana gemericiknya kini tidak difungsikan. Aliran dikeringkan, airnya dikeringkan. Meski begitu, semangat berpetualangan para turis asing tidak pernah mengendur. Ini terbukti dengan semakin banyaknya para turis asing yang mengambil gambar dan bercengkrama dengan keluarga dan kerabatnya di pelataran gedung yang menjadi ikon negeri jiran ini. Matahari yang sejak pagi tadi memancarkan sinarnya dengan lembut kini mulai terasa panas. Hingga jam 10 pagi kami masih berada di sekitaran Menara Kembar ini. Keringat mulai membasahi tubuh kami, terutama wajah dan tangan. Istriku sudah beberapa kali meneguk air yang dibawanya. Haus memang. Untunglah kami membawa 2 botol air aqua. Di Kuala Lumpur, khususnya di sekitar Menara Kembar ini, sudah 2 hari kami tak menjumpai pedagang asongan. Mungkin pengasong dilarang berkeliaran di tempat-tempat umum. Hal itu juga terjadi sepanjang jalan yang kami lalui. Tidak pernah dijumpai seorang pun pedagang asongan. Toko-toko dan warung-warung tidak ada yang menempel di pinggir jalan. Semua toko, rumah-rumah, dan sejenisnya harus berada di luar pedestrian yang juga sangat luas. Kalaupun ada, biasanya toko minuman dan makanan kecil, serta rokok, menempel dengan shelter bus. Itu pun dibuat permanen, bersih dan rapih, tidak ada kesan sembarangan, kotor dan semeraut. 3 hari di Kuala Lumpur, kami tak menjumpai ada genangan air di jalan-jalan raya. Padahal 3 hari di sana menjelang sore selalu hujan. Bahkan di hari pertama kami menjejakkan kaki di KL ini, hujan turun sangat deras disertai angin yang cukup kencang. Sistem pengairan di KL ini nampaknya begitu baik. Kami juga menyoroti keadaan sungainya yang bersih dari sampah. Di kiri kanan sungai dibuat beton yang cukup tinggi dari ketinggian air sungai. Area beton di kiri kanan sungai itu cukup lebar, sekitar 2-3 meteran. Bersih, bebas dari kotoran sedikit pun. Kalau pembaca ingin bukti, silakan melihat rekaman video perjalanan kami yang sudah beredar beberapa bulan yang lalu. Sekitar jam 11-an, karena matahari semakin terik, aku dan istriku memutuskan untuk meninggalkan Menara Kembar dan kembali menyusuri jalan-jalan di Kuala Lumpur ini. Ahad tanggal 5 Mei ini bertepatan juga dengan hari pengundian. Menarik, bahkan sangat menarik untuk diangkat ke permukaan. Bagaimana negara jiran ini menyelenggarakan pesta demokrasinya. Kami ingat ketika itu Jumat tanggal 3 Mei saat bus membawa kami dari airport Kuala Lumpur menuju KLCC melalui perempatan atau pertigaan jalan, kami menemui sekumpulan orang yang berdiri sambil mengibarkan bendera. Dengan jumlah mereka tak lebih dari 20-an orang.
Ini hari kedua menjelang pencoblosan, artinya Malaysia tidak mengenal minggu tenang. Dan atribut partai sampai masa pengundian atau pencoblosan tidak dibersihkan, bahkan dibiarkan tetap terpasang. Suasana pemilu benar-benar menyatu, dan yang lebih menarik lagi, di hari pencoblosan itu juga dibolehkan berpawai dengan kendaraan bermotor lengkap dengan atribut partai yang didukungnya. Suasana pencoblosan pun terkesan sangat santai, riang, dan layaknya sedang menghadiri atau mengikuti acara bazar. Sepanjang jalan menuju tempat pengundian, berdiri di kiri kanan jalan pos-pos partai yang memberikan penjelasan tentang apa rencana partainya ke depan bila memenangkan pemilihan raya itu. Antara satu partai dan partai lainnya tempatnya sangat dekat, tidak ada kesan persaingan di sana. Mereka sama-sama berusaha menarik para pemilih untuk memilih partai yang diusungnya. Tak ada kegaduhan. Kami sebagai warga negara asing merasakan benar bahwa pencoblosan itu sama dengan bazar-bazar. Tidak terdapat aroma persaingan. Kalaupun ada, hampir tidak terangkat ke permukaan. Cara berdemokrasi rakyat Malaysia nampak lebih dewasa dalam menyambut pesta demokrasi ini. Sehingga benturan kepentingan yang pasti ada tak sampai berujung pada sumpah serapah, caci maki, apalagi benturan fisik. Kedewasaan rakyat negeri jiran ini patut mendapat apresiasi. Di televisi sekalipun terjadi perdebatan yang seru dan menarik, tapi lagi-lagi ketika kemenangan telah ditetapkan, mereka dengan sangat legowo menerimanya tanpa protes yang berlebihan. Malaysia merdeka 31 Agustus 1957. Lebih dulu negara kita yang merdeka 17 Agustus 1945. Dulu saya ingat benar ketika masih duduk di kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah, guru kami yang rata-rata mahasiswa IAIN, sekarang UIN Jakarta, menceritakan bahwa banyak sekali mahasiswa Malaysia yang menimba ilmu di negara kita. Bahkan tidak sedikit ilmuwan-ilmuwan kita yang menjadi dosen di negara tetangga itu. Kenyataannya sekarang negara kita berada satu langkah di bawah kemajuan negeri jiran itu. Padahal Indonesia memiliki dua kekayaan besar yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kekayaan alamnya, bumi dan lautannya begitu kaya akan hasil tambang, dan lautnya kaya dengan berbagai biotanya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kita cuma tinggal mengeksplorasinya saja. Alam Indonesia yang kaya seperti yang pernah digambarkan oleh Kus Plus dalam bait lagu yang berjudul Kolam Susu. Kedua adalah sumber daya manusia. Kita memiliki sumber daya manusia yang berkelimpahan, bahkan sangat banyaknya sumber daya kita itu. Kita mampu mengirim tenaga kerja kita ke berbagai negara di belahan bumi ini. Dua kekuatan besar itulah yang telah dianugerahkan Allah kepada bangsa yang besar ini. Dibutuhkan kerja keras dan kerja ikhlas dan kerja cerdas untuk menjadikan Indonesia ini menjadi sebuah negara yang makmur bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali. Heterogenitas bangsa ini mewajibkan kepada siapapun pemimpinnya untuk berlaku adil, tegas, serta memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa ini ke depan. Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan, pernah ditanya oleh asisten pribadinya saat akan berlari pagi, "Bagaimana keluargamu?" Nelson menjawab, "Keluargaku besar, ada 47 juta jiwa."